Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan laporan pengaplikasian Smart Library. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Saya Kevin Andara Haji dengan NIM 2205 Saya Andini Pramesti dengan NIM 2205121409. saya adalah Pradita Karisma Putri dengan NIM 2205121409. Saya Davin Putra Febriansyah dengan NIM 2205 12141107. Saya Muhammad Ferdiansyah Rahmadani dengan NIM 220512141111. Latar belakang. Pada era digital yang tengah berlangsung, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semakin canggih. Kemajuan ini menciptakan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan dan akses terhadap informasi. Oleh sebab itu, perpustakaan sebagai lembaga yang mendukung akses terhadap pengetahuan dan literatur harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Perpustakaan merupakan sumber daya penting dalam dunia pendidikan, dan dalam konteks ini, perpustakaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan riset teknologi. Next. Tujuan utama dari aplikasi perpustakaan ini adalah untuk mendorong literasi digital, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan koleksi perpustakaan, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan. Dengan aplikasi ini, diharapkan user dapat dengan mudah dalam mencari, mengakses sumber daya perpustakaan, dan meminjam, serta user dapat terlibat dalam komunitas pembaca yang aktif. Selain itu, aplikasi ini membantu staf perpustakaan dalam mengelola koleksi dan menyediakan statistik yang berguna untuk pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, tujuan utama aplikasi perpustakaan adalah menjadikan perpustakaan sebagai sumber daya relevan dan bisa diandalkan di era digital seperti yang sekarang ini. Yang pertama, fungsionalitas awal. A. Fungsionalitas utama dalam aplikasi perpustakaan ini adalah kemampuan user dalam mencari buku. User dapat menemukan buku yang mereka butuhkan dengan cepat dan dapat meningkatkan tingkat efisiensi dalam mengakses koleksi pada perpustakaan. Next. B. Kemudahan penggunaan. Aplikasi yang baik adalah aplikasi yang menyediakan tampilan user interface dan user experience yang friendly dan tentunya mudah digunakan oleh pengguna baru maupun staf yang bekerja di dalamnya. Dengan kemudahan dalam pemakaian aplikasi ataupun fitur-fitur yang ada di dalamnya akan mempercepat waktu adaptasi terhadap aplikasi itu sendiri dan penggunaan secara efektif. Next. Yang C. Relevansi fitur. Fitur-fitur dalam aplikasi perpustakaan harus relevan dengan kebutuhan user yang beragam. Fitur-fitur yang ada di dalamnya harus relevan sesuai tujuan utama user, yaitu mengakses, meminjam, mengelola koleksi buku dalam perpustakaan. Contohnya, dalam pencarian buku, efisien merupakan relevan karena user dapat menemukan buku dengan cepat sesuai minat pengguna. Dengan memastikan bahwa fitur-fitur aplikasi relevan dengan kebutuhan user, maka aplikasi perpustakaan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan memenuhi tujuan inti perpustakaan. Next. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. fitur-fitur pada aplikasi Smart Library. 1. Splash screen. Splash screen pada aplikasi Smart Library adalah layar pembuka yang muncul ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Pada splash screen ini menampilkan logo dan nama aplikasi. Kemudian 2. Fitur login, logout, dan sign up. Fitur login atau logout dan sign up merancang akses pengguna ke aplikasi Smart Library, baik untuk masuk dengan akun yang sudah ada atau mendaftar akun baru ataupun keluar dari akun. Next. Kemudian 3. Menu home.
pada menu Home akan memberikan navigasi yang efisien dan akses ke fitur sehingga pengguna dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan. Keempat, menu pencarian. Pada menu pencarian ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan mudah mencari buku yang diinginkan. Next. 5. Menu reservasi. Pada menu reservasi, aplikasi Smart Library memungkinkan pengguna untuk memilih buku, tanggal, waktu, dan ruang reservasi. 6. Menu profil. Menu profil pada aplikasi Smart Library digunakan untuk melihat dan mengubah informasi pribadi pengguna. Next. 7. Menu notifikasi. Pada menu notifikasi dalam aplikasi Smart Library nantinya memungkinkan pengguna untuk menerima aplikasi seperti mengingat pengembalian buku. 8. Fitur genre buku. Pada fitur genre dalam aplikasi Smart Library menciptakan kategori sehingga memungkinkan pengguna untuk menelusuri buku berdasarkan genre yang tersedia. Next. 9. Fitur reservasi. Fitur reservasi tempat pada aplikasi Smart Library untuk memungkinkan pengguna untuk memesan tempat di perpustakaan. 10. Fitur peminjaman buku. Pada fitur peminjaman buku memungkinkan pengguna untuk meminjam buku dari koleksi perpustakaan dengan mudah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang ke-11 yaitu fitur pembayaran denda. Fitur pembayaran denda bagi pengguna adalah proses menciptakan kemampuan bagi pengguna untuk membayar denda atas keterlambatan pengembalian buku. Selanjutnya fitur history. Pada fitur history untuk memungkinkan pengguna untuk melihat catatan sejarah aktivitas mereka, termasuk riwayat peminjaman buku, reservasi fasilitas, dan pembayaran denda. Next. Penjelasan white box testing dan black box testing. Yang pertama, white box testing. Pengujian white box testing merupakan teknik pengujian yang berfokus pada kemampuan perangkat lunak yang diuji. Ini termasuk penelusuran log, perbandingan instruksi logis, dan kemampuan lain yang mungkin timbul dari pengoperasian perangkat lunak. Cara pengujian white box dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menguji seluruh kemungkinan aplikasi. 2. Menguji seluruh cabang aplikasi. 3. Menguji iterasi berdasarkan data kemungkinan data yang ada. Dan yang keempat dengan menguji kebenaran data struktur dan data aplikasi. Next. White box testing. Yang pertama ada control flow testing. Control flow testing berfokus dalam eksekusi aliran kontrol dalam suatu program. Tujuan dari control flow testing ini untuk memastikan bahwa setiap perintah dalam kode dijalankan dan tidak ada jalur yang terlewat. B. Data flow testing. Data flow testing berfokus pada aliran data dalam suatu program. Tujuan dari data flow testing ini untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam program diproses dengan benar dan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau kebocoran data. Next. C. Branch testing. Ini berfokus untuk memeriksa dan menguji setiap cabang keputusan dalam kode. Tujuan dari branch testing ini untuk memastikan bahwa setiap kondisi yang dapat dijalankan oleh program telah diperiksa, termasuk kondisi benar dan salah. Next. Selanjutnya yang kedua ada black box testing. Black box testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang dilakukan tanpa mengetahui detail implementasi dan struktur internal dari perangkat lunak tersebut. Teknik ini memeriksa input dan output dari sistem yang diuji untuk mengidentifikasi bagaimana sistem merespon tindakan pengguna yang diharapkan maupun tidak diharapkan, waktu respon, masalah ketergantungan, dan masalah keandalan. Teknik pengujian ini sangat berguna karena menguji sistem secara menyeluruh dan mengevaluasi semua subsistem yang relevan, termasuk UI UX, web server atau application server, database, dependency, dan sistem terintegrasi. Next. Selanjutnya akan dibaca. Selanjutnya teknik pengujian. A. Equivalence class partitioning, yaitu teknik pengujian ini adalah dengan melakukan partisi atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data sehingga memungkinkan pengujian yang lebih efektif dan efisien. B.
boundary value analysis. Teknik pengujian ini lebih fokus kepada boundary, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Memeriksa input pada nilai batas atau tepi yang seringkali menjadi sumber kesalahan dalam perangkat lunak. Next. C. Comparison testing. Teknik pengujian ini membandingkan hasil pengujian dari 2 atau lebih versi perangkat lunak atau sistem yang berbeda. D. Orthogonal array testing. Teknik pengujian ini dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Singkatnya, adalah sejumlah tes yang paling efektif dan efisien untuk menguji kombinasi input yang berbeda. Next. E. Decision table-based testing dan cause effect graph. Teknik pengujian ini memeriksa semua kemungkinan kondisi input dan output dalam bentuk tabel keputusan. Selanjutnya, white box testing. Yang A, terdapat control flow testing. Skenario control flow testing dalam aplikasi perpustakaan Smart Library antara lain memastikan semua fitur aplikasi dapat diakses dengan benar melalui navigasi, menguji alur dari proses login sampai logout untuk setiap fitur, memastikan proses peminjaman dan pengembalian buku mengikuti langkah yang benar, memeriksa alur penggunaan fitur pencarian, fitur reservasi, fitur pembayaran denda, dan fitur-fitur lainnya. B. Data flow testing. Skenario data flow testing dalam aplikasi perpustakaan Smart Library antara lain memastikan data pengguna, buku serta transaksi lain dicatat dan dikelola secara akurat, menguji aliran data selama proses pencarian, reservasi, peminjaman, serta pembayaran denda, memverifikasi bagaimana data profil pengguna diupdate dan disimpan. Selanjutnya, skenario white box testing dan black box testing. Yang pertama, black box testing. Yang A, equivalence class partitioning input, pencarian buku dengan judul Harry Potter, kemudian output, daftar buku dengan judul Harry Potter yang tersedia di perpustakaan online. B, boundary value analysis. Untuk inputnya, pendaftaran anggota baru dengan tanggal lahir 1 Januari 2005. Output, anggota baru berhasil terdaftar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang C, comparison testing. Inputnya adalah peminjaman buku dengan menggunakan aplikasi perpustakaan online. Outputnya membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk peminjaman buku menggunakan aplikasi perpustakaan online dengan waktu yang dibutuhkan untuk meminjam buku secara manual. Selanjutnya yang D, orthogonal array testing. Inputnya adalah pencarian buku dengan judul The Lord of the Ring dan pengurutan berdasarkan tahun terbit. Outputnya adalah daftar buku dengan judul The Lord of the Ring yang tersedia di perpustakaan online diurutkan berdasarkan tahun terbit. Yang E, decision table based testing. Inputnya adalah pendaftaran anggota baru dengan tanggal lahir 1 Januari 2005 dan alamat email yang sudah terdaftar. Outputnya, sistem memberikan pesan error bahwa alamat email sudah terdaftar. Kesimpulannya adalah, dalam laporan pengaplikasian testing pada Smart Library dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan literasi digital, efisiensi dalam penggunaan koleksi perpustakaan, serta efektivitas dan efisiensi pelayanan. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, mengakses, dan meminjam buku secara online. Tadi adalah presentasi dari kelompok kami.
apabila terdapat tutur kata ataupun pemaparan informasi yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.